Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita dapat bermuajah kembali dalam majelis yang penuh berkah ini, insya Allah. Majelis kajian Tafsirul Jalalain. Insya Allah, pada pertemuan kali ini kita akan kembali membacakan Surat Al-Baqarah ayat 233. Ayat 233 sampai dengan ayat 234 insya Allah. Namun perlu kita sampaikan sebelum kita bacakan ayat dimaksud, ada revisi kaitannya makna ayat 231 bagian ujung ayat. Pada kesempatan ini perlu saya sampaikan sedikit revisi makna terkait dengan i'rab, yaitu firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Wattaqullah wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Ini yang ingin saya sampaikan, revisi tentang i'rab anallaha. Karena kemarin nampaknya ada ketinggalan sedikit status i'rabnya. Wa'lamu lan padha ngertiya sapa sira kabeh anallaha ing gitu loh. Jadi kurang ing gitu kemarin. Statusnya menjadi maf'ulnya i'lamu anallaha ing sak temene Gusti Allah. Dalam hal ini menjadi maf'ul bihi. Kemarin nampaknya kurang ada penyampaian makna ing. Maka ini perlu dipahami. Anallaha ing sak temene Gusti Allah bikulli syai'in alim. Bikulli syai'in ing saben-saben suci-wici alimun iku dat kang maha ngudanani. Sementara bikulli syai'in ini jadi maf'ulnya alim, maf'ul muqaddamnya alimun, baknya zaidah litakid. Artinya apa? Allah itu sangat-sangat maha mengetahui segala sesuatu. Demikian yang perlu revisi yang perlu saya sampaikan, mohon menjadikan maklum. Selanjutnya marilah kita ikuti pembacaan surat Al-Baqarah ayat 233 sampai dengan 234 insya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Wal walidatu utawi pira-pira ibu. Al walidat ini jamaknya walidatun. Walidatun itu artinya
wong tua kang melahirkan, dalam hal ini adalah ibu, mak atau mbok, mama, bunda, umi. Al-walidat jamaknya walidatun. Sedangkan bapak dalam bahasa lain yaitu walidun, bapak. Walidun abun. Tapi kalau walidah ini dua orang tua, maksudnya adalah ayah dan ibu, bapak lan mbok. Itu kalau walidah ini. Itu namanya sigot taghlib. Seperti komara ini. Komara ini bukan bulan 2, tapi matahari dan bulan, rembulan. Isya ini bukan 2 isya, maksudnya maghrib dan isya. Nah, ini namanya sigot taghlib. Jadi walidah ini atau walidah ini dua orang tua, maksudnya dalam hal ini adalah ayah dan ibu. Itu disebut sigot taghlib. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Wal walidatu utawi pira-pira ibu yurdi'na iku becik nyusoni, ngemii, menyusui sapa al walidat. Ini yurdi'na fi'il mudhari'. Fi'il itu ada 3 macam. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari', ada fi'il apa lagi? Fi'il amar. Nah, yurdi'na perlu diketahui fi'ilnya mudhari', tapi maknanya amar. Liyurdi'na gitu loh. Mengandung arti wajib gitu loh. Bisi ghatif al fal wujubu hukika haitsul qarinatun tafat wa utlika. Jadi makna amar di sana mengandung arti harus. Jadi seorang ibu harus menyusui, harus ngemii gitu loh. Yurdi'na iku wajib atau ikut becik ngemii nyusani sapa al walidat. Auladahunna ing pira-pira anak-anake putra-putrinya al walidat. Haulaini ing dalem 2 tahun kamilaini kang sempurna. Haulaini ing dalem 2 tahun kamilaini kang sempurna. Ini namanya tatanan prokes. Istilah bahasa sekarang itu prokes. Tahu prokes kan? Apa itu prokes? Apa? Protokol kesehatan enggak, protokol kesejahteraan, keselamatan gitu loh. Kesaadaan, keselamatan fiddin wa dunya wal akhirah. Allah yang atur. Prokes ini diatur oleh Allah dari dulu untuk semua hamba-hamba Allah fit dunya. Supaya apa? Supaya hamba-hamba Allah ini selamat dunia, selamat akhirat. Sejahtera dunia, sejahtera akhirat. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat juga. Nah, ini prokes ilahi namanya. Untuk apa nggih? Kesejahteraan suatu rumah tangga, hubungan antara suami istri. Ini sebagai seorang istri, sebagai ibu diwajibkan oleh Allah untuk apa? Supaya mau menyusui, ngemii gitu loh. Putra-putrinya selama 2 tahun sempurna. Nah, yang punya mie kan ibu, masa bapak yang ngemii? Bapak kan kempet mie-nya. Yang punya mie itu ibu, maka ibulah yang diwajibkan oleh Allah agar menyusui, ngemii putra-putrinya auladahunna haulaini kamilain. Gitu loh. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul
qailin. Liman keduwe wong aroda kang ngarepake sapa man ayu timma ing yen to nyempurnakake. Ayu timma ing yen to nyempurnakna sapa man aroda ata ing mii ing nyusoni. Jadi seorang ibu dikenakan suatu kewajiban agar apa? Mau menyusui putra-putrinya selama 2 tahun berturut-turut. Hal ini bagi orang yang ingin menyempurnakan. Artinya sempurna dalam hal menyusuinya, yaitu haulaini kamilain. Wa alal mauludi lan iku tetep utawa iku wajib ing atase wong sing diwenehi anak sapa lahu maring al. Dalam hal ini adalah bapak. Bapak itu al maulud lahu. Wong sing diwenehi anak sapa lahu maring al. Kewajibannya bapak ini berarti kewajibannya ayah. Jadi dalam rumah tangga itu ada kewajiban, ada hak. Seorang ibu punya kewajiban juga punya hak. Seorang ayah juga sama, punya kewajiban juga punya hak. Kewajibannya ibu apa? Kewajibannya ayah apa? Hak-haknya ibu apa? Hak-haknya ayah apa? Ini kita dalam berumah tangga harus tahu prokesnya, protokol kesejahteraannya sesuai dengan petunjuk Allah. Agar apa? Mencapai ridho Allah, sakinah, mawaddah, warahmah. Maka sebagai para keluarga, suami istri, hal ini harus dipahami. Pahami dan diamalkan dengan ikhlas dan istiqomah. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Wa alal mauludi. Wa alal mauludi lan iku wajib iku tetep ing atase maulud wong sing diwenehi anak sapa la maring al, yaitu bapak, ai al abu, rizquhuna utawi menehi mangan, menehi rizki, al walidat. Jadi kewajibannya seorang ayah, seorang bapak ini memberi nafkah makanannya, kebutuhan makan minumnya kepada ibunya atau istrinya yang sedang menyusui tadi. Wa kiswatuhunna lan nyandangi al walidat. Jadi enggak hanya memberi nafkah makan minum saja, tapi juga pakaiannya, kebutuhan pakaiannya. Untuk apa nggih? Ya ibunya, ya anaknya lah. Ini butuh pempes, butuh popok segala macam nggih. Harus ini kewajibannya ayah untuk mencukupi kebutuhan makannya, minumnya, pempesnya, popoknya, pakaiannya ibunya juga gitu loh. Itu namanya kewajiban. Jadi ada kewajiban, ada hak. Kewajibannya ibu apa? Menyusui putri-putrinya, putra-putrinya. Kan yang punya punya susu kan ibu, bukan ayah. Nah ini tugasnya ibu. Lama 2 tahun berturut-turut sempurna bagi orang yang ingin menyempurnakan nyusui 2 tahun penuh. Liman aroda ayutimar rodoa. Wa kiswatuhunna lan nyandangi al walidat bil ma'rufi kelawan bagus. Ini manakala seorang ibu
seorang istri yang sedang menyusui kok terjadi mutalakot, terjadi dicerai punya tanggungan menyusui anak. Ini bagi mantan suaminya, bagi ayahnya anak tersebut tetap harus memenuhi kebutuhan makan minumnya, pakaiannya walidat ibu yang dicerai yang sedang menyusui tadi. Kebutuhan nafkah makan minumnya, kemudian pakaiannya, ini masih merupakan tanggung jawabnya seorang mantan suami. Harus dipenuhi bil ma'ruf, kelawan bagus sesuai dengan kemampuan masing-masing pihak mantan tersebut. La tukallafu ora di perdi sapa nafsun wong suwiji. La tukallafu hale ora diperdi ora dipeksa-peksa sapa nafsun wong suwiji illa wus'aha, kejaba kelawan sak mampune nafsun. Jadi seseorang dalam kehidupan di dunia ini Allah tidak memaksa mereka. Mereka orang-orang yang mempunyai kewajiban-kewajiban tadi tidak dipaksa. Tidak dipaksa untuk memberikan hal-hal yang di luar kemampuannya. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Jadi kemampuannya seberapa, misalnya untuk mencukupi nafkah sehari semalamnya, misalnya mampunya hanya 50.000, ya kasih 50.000 itu. Enggak dipaksa untuk lebih dari 50.000. Untuk makan minumnya ibu, juga untuk beli popok, beli pampasnya anak, beli pakaiannya ibunya juga. Misalnya kemampuannya si pihak mantan suami tadi sebatas 50.000 mampunya per hari. Ya sebatas itu aja, enggak dipaksa-paksa untuk memberi nafkah atau untuk melaksanakan kewajiban lebih dari kemampuan. La tukallafu nafsun illa wus'aha. La tudarra walidatun, juga la tudarra. La tudarra hale ora didadekake mlarat, artinya direkasakno. Ora kena direkasakno, dibahayaake walidatun sapa ibu biwaladiha, sebab anake walidah. Jadi misalkan ibunya mantan istri yang sedang menyusui anak, punya tanggung jawab menyusui anak, tapi terus dicerai. Ini mantan istri yang dicerai atau istri yang dicerai tadi enggak boleh dipelara. La tudarra walidatun biwaladiha. Gara-gara sebab tidak mau menyusui anaknya, terus kamu enggak mau memberi nafkah, enggak memberi makan minumnya. Itu tugas kamu, kewajiban kamu sebagai seorang ayah, seorang zaud. Meskipun istri kamu udah kamu cerai, dia kan punya tanggung jawab menyusui anak. Gara-gara enggak mau menyusui anak, terus kamu enggak mau memberi nafkah atau kebutuhan makan minumnya. Ini enggak boleh. Tetap sebagai suami, sebagai ayah juga harus mencukupi, memberi nafkah kebutuhan makan minumnya. Ya sebatas kemampuan nafsun tadi. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Misalnya mampunya hanya memberi 50.000, ya 50.000 itu untuk
sebagai nafkah atau kebutuhan makan minum sehari semalam. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin wala mauludun lahu wala mauludun lan ora kena di rekasakake di mlaratno diploro sapa mauludun lahu sapa wong bapak sapa mauludun lahu wong sing diwene anak sapa lahu maring al artinya bapak biwaladi sebab anake maulud lah. Juga seorang ayah dalam hal ini enggak boleh direkasake, dipaksa. Enggak Pak, kowe kudu aweh aku 100.000 saben dina. Padahal dia penghasilannya enggak ada 100.000. Dia itu kuli bangunan. Sehari semalam hanya dapat kerjanya setiap hari hanya mendapatkan gaji atau upah 75 atau 80.000 misalnya. Sebagai kuli nggak bisa mencapai 100.000. Loh ini malah kamu paksa, Mas kamu harus memberi jatah saya sehari harus 100.000 sehari semalam. Ini loh anak kamu butuh ini, butuh itu, makan ini, makan itu, jajan tiap hari terus. Jajannya sehari nggak cukup 20.000. Terus bapaknya, mantan suami tadi, kamu paksa. Mau nggak mau harus memberi jatah 100.000 misalnya. Nah ini namanya rekasakno, nggak boleh. Wala mauludun lahu biwaladihi. Jadi seorang ayah, seorang bapak nggak boleh direkasakno sebab urusane anake tadi. Ini anak iku lho, bentino njaluk jajan terus. Ora cukup 20.000, ora cukup 40.000. Ini aku harus bawa ijazah 100.000 sedinane. Nah, padahal penghasilannya seorang ayah tadi nggak mencapai 100.000. Misalnya hanya mendapatkan upah dari kerjanya itu 75.000 atau 80.000 sebagai kuli bangunan. Terus istrinya mentang-mentang ini kewajibannya ayah ya kudu wae aku lah Pak ya. Saben hari sehari semalam jatahnya saya minta 100.000. Nah ini namanya ngrekasakno. Nggak boleh membuat sakit atau rekosonya ayah. Wala mauludun lahu biwaladihi. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin wa 'alal warisi. Lan iku tetep ing atase warise bapak mislu dalika utawi sepadane eka-eka kewajiban alladzi alal ab. Jadi misalnya waris bapaknya tadi sudah benar-benar sudah enggak ada, misalnya yang ada itu warisnya, walinya, yaitu warisnya sobi, walinya sobi. Ini bapaknya sudah meninggal, ini mbahnya yang ada. Mbahnya ini sebagai waris juga. Maka itu warisnya ayah seorang anak tadi yang ibunya dicerai misalnya. Ini juga punya kewajiban sebagaimana kewajiban yang ditetapkan pada maulud lah, pada ayah. Itu tanggung jawabnya walinya. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin fa in arada mengko lamun karep sapa walidani yaitu ayah lan ibu. Wa in arada mengko lamun ngarepake sapa al walidani ayah lan ibu fisalan ing nyapeh, yaitu nyapeh anak sebelum 2 tahun sempurna. Ini
kedua orang tuanya, ayah ibunya pengen nyapeh putrinya. Antara din saking sepakat, saking ridho. Ayahnya sama ibunya udah sepakat gimana adik ini kita sapih aja ya. Kan baru 1 tahun Pak. Ya nanti anaknya kurang sehat tuh, kamu kesundulan kok. Nah misalnya ada kasus kesundulan. Baru 1 tahun loh melahirkan, sudah kesundulan. Ayahnya nguseng aja itu loh. Nggak kuat ngempet. Ya Allah. Dah deh ini kita sampai aja adiknya ini anaknya. Karena ini dia kesundulan. Ntar kurang sehat tuh kalau kamu sementara kamu hamil juga. Tuh ya kan. Akhirnya musyawarah sepakat. Setuju. Namanya Ansarudin. Oke mas. Moga kita bawa ke Pak Solih. Pak Soleh itu loh yang suka nyapeh suka memberi doa supaya disapeh misalnya. Jadi antara suami istri setuju menyapeh anaknya sebelum 2 tahun. Kan tadi di atas ditegaskan waktunya menyusui itu kan 2 tahun sempurna. Haulaini kamilain. Tapi kalau dalam hal ini kepengen nyapeh sebelum 2 tahun atas kesepakatan berdua minhuma saking karone suami istri walidaini minhuma saking karone ayah lan ibu wa tasawurin lan saking musyawarah. Jadi ayah dan ibu sudah sepakat musyawarah mateng bulat untuk menyapeh putranya atau putrinya sebelum menyusui 2 tahun sempurna. Baru setahun pengen nyapeh gara-gara kesundulan. Ya Allah. Kemudian gimana itu nyapeh durung ana 2 tahun kono kok disapeh? Boleh. Ini peraturannya diperbolehkan dengan catatan apa? Ada kesepakatan bersama, musyawarah bersama antara ayah dan ibunya setuju. Kala junaha mongko ora ana dosa iku maujud alaihima ing atase karone walidaini ayah ibu dalam hal ini tidak dosa kalau keduanya pengen nyapeh anaknya sebelum 2 tahun berturut-turut. Karena ada suatu kemaslahatan tadi loh, kesundulan. Nanti kalau kesundulan terus mimik terus, itu dalam praktek anak yang sementara adiknya sudah ada di kandungan, itu kurang sehat. Maka disapeh aja. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin. Wa in aradtum lan lamun ngarepake sapa sira kabeh para bapak antas tardiu ing to amrih nyusokna sapa sira kabeh auladakum ing pira-pira anak-anak ira kabeh. Jadi gini, ayahnya bapak-bapaknya ini kepingin anaknya biar disusui pakai air susu lain atau disusuin oleh baby sister. Nah, seperti dulu kisah Sang Rasul waktu bayinya disusui Siti Halimah. Disusukno wong liya gitu. Yang punya susu gitu loh, bukan disusui dengan kaleng, susu kambing, susu sapi, susu onta, enggak. Susu orang juga gitu loh. Jadi ada ibu-ibu lain yang sedang menyusui misalnya disusukna ibu lain tadi. Nah itu yang lebih bagus dalam hal dibanding dengan nyusui dengan susu kaleng, susu kambing. Ntar anaknya seperti kambing jadinya. Habis nyusunya mie kambing,
jadi seperti sapi, nggak punya akhlak. Mie sapi, susu sapi. Ya usahakan kalau kamu susukan, ya susu orang ASI gitu loh. Air susu ibu. Nah, ini misalnya orang tuanya pengen anaknya itu disusukan orang lain. Boleh, kala junaka. Auladakum ing pira-pira anak ira kabeh fala junaka mongko ora ana dosa iku maujud alaikum ing atase sira kabeh. Jadi boleh menyusukan anaknya, anak seorang suami istri kepada orang lain. Itu enggak dosa. Idza salamtum ing dalem nalikane menehi utawa nyerahno sapa sira kabeh ma ing perkara ataitum kang paring sapa sira kabeh ing ma bil ma'rufi kelawan bagus. Jadi ibu yang kamu pasrahin untuk menyusui anak kamu tadi ya kamu opai gitu loh. Digaji. Nah, digaji per bulan misalnya apa nggih 500.000. Nah, karena ini anaknya disusui oleh orang lain sementara istri kamu nggak bisa ngemii, mie-nya nggak bisa keluar air susunya gitu loh. Atau mungkin karena istri kamu itu ada kegiatan di luar karena wanita karier misalnya. Nah, kamu susukan orang lain. Tapi kamu harus ngopai gitu loh. Idza salamtum ma ataitum bil ma'ruf. Itu boleh, tidak dosa. Wattaqu lan padha takwa sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Wa'lamu lan padha ngerti sapa sira kabeh anallaha ing satemene Gusti Allah bima ta'maluna basir, bima ing perkara ta'maluna kang padha lakoni sapa sira kabeh ing mah basirun iku zat kang maha mirsani. Artinya Allah maha mengetahui, tidak ada yang samar bagi Allah apa saja yang kamu lakukan. Ini mohon maaf karena waktunya sudah nggak mengizinkan lagi, nggak mencukupi. Jadi tidak sampai ayat 234. Pada kesempatan ini kita bacakan tadi ayat 233 sementara waktunya sudah habis. Ilahuna nahtatim bilhamdallah summa qala wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.